wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidi SPD, mahasiswa PPG Daljab tahun 2022, kategori 1 gelombang 2 Universitas Mataram. NIM PPG EID 2222105. Saya mengajar di SMPN 1 Bayan. Hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023. Saya melaksanakan pembelajaran UKIM di kelas 9 dengan materi naratif teks. Mohon saran dan masukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up. Read. Baik-baik ya? Ya. Okay. Any student absent today? Any student are absent today? Nopiandi. Why Nopiandi absent? Why Nopiandi absent? Because sick. Oh, because of sick. Yeah. Okay. Before we start to study, class captain Ilham, please lead the prayer. Before starting study, let's pray together. Finishing. Okay. Okay. Baik, anak-anak, Nopandi hari ini udah masuk, yang karena sakit mudah-mudahan dengan doa kita tadi Nopandi bisa diberikan segera kesembuhan dan bisa belajar ya. Oke, baik. Pada hari ini ya, pada hari ini kita akan belajar. Oke, when you were a child, ya, when you were a child, did your parents tell you the story? Ketika kalian masih kecil dulu, sering tidak orang tuanya bercerita ke kalian? Sering. What story did your parents tell you? What story do you remember that your parents tell you? Story of Hinaya. Story of Cilinaya. What else? Apa lagi? The story of Sulaiman as prophet. Sulaiman Prophet. Yeah. Do you like the story? The story of Princess Mandalika. Princess Mandalika. Okay. Today we will study about the story. Kita akan belajar tentang cerita, naratif, teks. Ya. Oke. Silakan kalian lihat gambar di depan sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Look at the picture. Okay. What can you see from the picture? Mountain. Ya, mountain. Good. Ya, itu ada mountain. Mountain. What else? Apa lagi yang bisa dilihat? Rice field. Okay, good. Nah, di situ ada gunung, mountain, rice field, sawah ya. Coba kalian lihat, do you know what is the name of the mountain? Kalian tahu kira-kira itu apa nama gunungnya? Is it Rinjani Mountain? Ini di Gunung Rinjani ya? Coba kalian lihat bentuknya. Ini kayak bentuk sampan, ya kan? Ya. Kira-kira gunung yang namanya kayak sampan itu gunung apa? Tangkuban Perahu. That is Tangkuban Perahu. Okay. Okay, look at the pictures again. Do you know the story of Gunung Tangkuban Perahu? Kalian tahu nggak cerita bagaimana mistisnya Gunung Tangkuban Perahu itu? Di situ ada ceritanya ya. Kenapa gunung itu dinamakan namanya Gunung Tangkuban Perahu? Ini adalah contoh di dalam gambar ini adalah contoh tokoh-tokoh dalam legenda Gunung Tangkuban Perahu. Do you know who are they? Who are the character in the story of Gunung Tangkuban Perahu? Sang Kuryang. What else? Siapa lagi? Who else? Dayang Sumbi. And the dog, what is the name of the dog? Dumang. Very good. Okay. Yeah, today we will learn narrative text about the Sanggu. Materi kita ini sangat penting ya. Jadi bercerita itu, jadi sekolah itu jangan bercita-citanya hanya cita-citanya ingin jadi ASN, jadi pegawai negeri.
sekali-kali jadi penulis cerita. Yang senang berhayal, ya, yang senang berhayal itu bagus. Kalau yang punya bakat berhayal menjadi seorang penulis cerita. Kalian tahu penulisnya Laskar Pelangi? Itulah, ya, siapa? Andrea Hirata, very good. Ya, Andrea Hirata itu dari ceritanya masa sekolah, ya, itu biasa menghasilkan uang dari menulis cerita sampai miliaran. Itu juga penulis film Harry Potter. Do you know Harry Potter? Film Harry Potter. Nah, itu film Harry Potter itu dia waktu sekolahnya penulisnya itu dikatakan orang sakit karena suka berhayal. Tetapi hayalannya itu kemudian dituangkan dalam tulisan, kemudian menjadi menarik, menjadi film, kemudian bisa menghasilkan uang. Nah, kalau kalian yang senang berhayal, ini bagus materinya, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat sebuah teks cerita. Ini materi kita hari ini. Oke, naratif teks, ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama mengidentifikasi fungsi sosial naratif teks, mengidentifikasi struktur teks naratif, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks naratif, membandingkan fungsi sosial dan struktur beberapa teks naratif, merespon berbagai informasi secara lisan dan tulisan, kemudian mendemonstrasikan dan menggunakan fungsi sosial, struktur dan unsur kebahasaan dari teks naratif. Ini tujuannya. Bagaimana tahapan kita belajar hari ini? Pertama, building knowledge of the field. Nanti saya akan kita membangun pengetahuan dulu. Kemudian I will divide you into 4 group, membuat dulu. Kemudian nanti kalian menonton video, watch the video, asking and answering question, tanya jawab, discussing some difficult words, ya, mendiskusikan beberapa kosakata sulit. Nah, ada modeling of the text, ya, ini modeling of the text kegiatannya. Ada joint construction of the text. Nah, ini kegiatan kita hari ini. Nah, kemudian yang terakhir nanti independent construction of the text, ya. Oke, nah dalam proses kita belajar hari ini, Pak Guru akan nilai kalian itu I will observe you from discipline. Ya, disiplin kalian, confidence, percaya diri, collaboration, kerjasama, communication ability, kemampuan berkomunikasi. Oke, ikuti Pak Guru sama-sama. Discipline, confidence, collaboration, communication ability. Nah, kemudian nanti ada kuis. Nah, ini yang akan kita tahapan-tahapan yang akan kita belajar kita hari ini. Oke. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru akan kasih kalian film dulu. Mau nonton film? Mau. Nah, ini adalah film tentang Sangkuriang. There lived a beautiful princess. Once upon a time, in a prosperous kingdom called Pariangan, there lived a beautiful princess named Dayang Sumbi, who loved weaving. One day, Dayang Sumbi was weaving on the terrace of the palace. For some reason that day, she felt a little dizzy and weak. Whoever picks up this yarn for me. Are you Tuma? That means you will be my husband? Dayang Sumbi could not be. Okay, Tuma. Sangkuriang went to the forest accompanied by Tuma. Unfortunately, when night fell, he still hadn't found any success. Annoyed, Sangkuriang killed Tuma and handed over his meat for the palace party, who hadn't been seen at the palace. Sangkuriang's forehead. No matter what he had done, Sangkuriang was the heir to the throne and the future king. No one could hit him. Dayang Sumbi left the palace. As time passed, Sangkuriang grew into a handsome, powerful, and respected young man. One day, he went hunting in the forest, accepted the proposal. She still did not know it was Sangkuriang who had grown up.
come up with a request that Sankurian could never fulfill. I want you to turn the valley into a dam and make a boat to cross the water. It must be finished before dawn. Dayan Sumbi's request was difficult, but Sankurian did not want to lose Tuma, his father. They then worked overnight, blocking rivers and plugging springs with mud and soil. Finally, I can finish this dam. When everything had been dammed, Sankurian went to cut down a giant tree and began to make a huge boat. Now, all we have to do is make a big boat across the water. I can do it. Dayan Sumbi began to get nervous because Sankurian had almost finished the task, and dawn was still far off. Oh no! A miracle occurred, and the sun rose early. Is it morning already? I haven't finished yet. Sankurian was very angry when he found out he had been cheated. Who are you? Tell me the truth. You fooled me. How could you? Dayan Sumbi cried at Sankurian's words. How can I marry you, my son? Actually, I am Dayan Sumbi, your real mother. Sankurian did not believe what he was hearing. He was angry. Impossible. I don't believe you. Impossible. No! I am your mother, Sankurian, your real mother. Then Sankurian kicked the boat, which flew far away. The boat came to rest upside down and turned into a mountain, which is now known as Tangkuban Rahu Mountain. Okay, what do you think about that film? Is it good? Good. Okay, good. Oke, itu ceritanya. Sekarang saya mau tanya, what is the title of the film? Akhir ceritanya. Title? You know title. What is the title? Judul. Title. Ikuti saya. Title. 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 What is the title of the film? What is the Saya mau tanya kalian. What is the title of the film? Sankurian. Who are the characters in the film? Characters, tokoh? Dayan Sumbi. Who else? Sankurian. Oke. Tuma. Oke. Itu kan ceritanya ada di tokohnya di situ ada Sankurian, ada Dayan Sumbi, ada Tuma. Nah, itu ke asal muasal tentang dari kejadian apa namanya munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di dalam kita membuat sebuah cerita, siapa tahu kalian mau menulis besok ya, itu harus jelas urutannya. Ya, jadi nulis cerita itu jangan asal sembarangan, ada aturan. Strukturnya pertama orientation. Orientation ini adalah pengenalan tokoh. Apalagi complication. Masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Kemudian ada lagi apa lagi? Resolution. Oke, good. Resolution itu apa? Jalan keluar. Baru yang terakhir adalah reorientation. Akhir dari sebuah cerita. Nah, ini cara kita menulis cerita. Jadi siapa tahu kalian dalam berkhayal, pertama tokoh-tokoh dalam khayalan kalian kira-kira siapa. Kemudian masalahnya nanti apa. Kemudian jalan keluar dari masalah itu apa. Baru kemudian akhir cerita. Dan ceritanya apakah berakhir baik atau berakhir buruk, sedih atau bahagia. Ini aturan kita di dalam menulis sebuah cerita naratif, cerita dongeng, ya. Nah, ini adalah apa namanya? Sekarang saya mau tanya, what are generic structure of narrative text? Pertama, first, orientation, complication,
jadi pertama perkenalan tokoh tadi, what is the complication of the story? Apa masalah yang dihadapi tadi oleh Sang Kuryang dari cerita itu? Complicationnya, masalahnya, when Sang Kuryang killed Dumang, ketika Sang Kuryang membunuh Dumang. Karena Sang Kuryang ini tidak tahu kalau itu adalah bapaknya. Ya. Oke, nah sekarang Pak Guru akan kasih bagi kalian ke dalam kelompok. Ini kayaknya ngantuk ini. Semua angkat tangan dulu. Kalau Pak Guru bilang dagu pegang. Pak Guru bilang dahi, pegang dahi. Ya. Dahi. Dagu. Dahi. Dahi, dengan lihat Pak Guru tapi dengarkan kata Pak Guru. Oke, baik. Sekarang Pak Guru akan bagi kalian ke dalam kelompok. Saya akan bagi kalian ke dalam kelompok. 1, 2, 3, 2, 4, 6, 12, 15. Oke, satu kelompok 5 orang. Ya. Oke, satu kelompok 5 orang. Ini maju ke depan. Maju aja jadi satu ini kelompok. Ya, duduk di sini. Ini maju jadi satu dua kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok ini di belakang kelompoknya ya. Oh, ya. Nah, ini ada ke belakang ini. Ini ada ke belakang. Hadap ke belakang. Ini ada ke belakang. Ini ada ke sini kelompoknya. Ini kelompoknya ke sini ya. Sudah tadi ya penggunaannya belum? Pura-pura tulis saja dulu. Ini saya akan tanya. Nanti kalian akan saya tanya. Tadi nomor 1 kelompoknya jawab, nomor 2 kelompok ini, nomor 3 yang ini. Hah? Oh, jangan sekali aja pas nanti saya kan pakai dia. Sekarang Pak Guru mau tanya kalian. Pak Guru mau tanya, angkat tangan yang bisa jawab ya, sebutkan nama. What does the text tell us about? Angkat tangan, raise up your hand. What does the text tell us about? Raise up your hand. What does the text tell us about? Oke. Ya. Sebutkan nama. Ya. Nama Keisha Latifah. Oke, Latifah. The Legend of Gunung Tangkuban Merapi. Iya, tepuk tangan untuk number 2. Number 2. According to the text, Tumang was named the man. Raise up your hand. Okay. Tumang was Sang Kuryang is the father. Ya, oke. Tumang was Sang Kuryang father. Ada jawaban yang lain? Ada jawaban yang lain? Cuma number 2. Tumang was Sang Kuryang father. Ini
jawaban yang lain? Ada yang jawab yang lain? Tumang was married with Dayak Sumi. Ada jawaban yang lain juga? Oke, number 3. Siapa yang bisa jawab? Nomor 3. Oke, Ilham. Nama saya Ilham Asyidi. Oke. When Sangkuriang kill Tumang. Oke, when Sangkuriang kill Tumang. Number 4. Number 4. Siapa yang bisa? Oke, Dora. Sangkuriang and Dayak Sumbi. Sangkuriang and Dayak Sumbi. Number 5. Number 5. Number 5. Number 5. Siapa yang bisa jawab? What is the moral value of the Sangkuriang? What is the moral value of Sangkuriang? Ayo, siapa yang bisa jawab? What is the moral value of the Sangkuriang? Oke, raise up your hand. Angkat tangannya yang bisa. Angkat tangannya. Oke, Latifah. When we must the honest to our parents. We must be honest to our parents. Jadi nilai-nilai moral yang kita bisa pelajari dari diri Sangkuriang itu adalah kita harus jujur kepada orang tua. Jadi cerita naratif itu adalah cerita yang tujuannya adalah cara orang tua kita dulu untuk memberikan nasihat kepada kita. Itu karena Sangkuriang, karena dia tidak jujur kepada orang tuanya, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi bencana. Pertama, Dayak Sumi juga berbohong kepada Sangkuriang, yaitu dia tidak memberitahu kalau Tumang itu adalah bapaknya. Akhirnya Sangkuriang tidak tahu, akhirnya dibunuh. Kemudian akhirnya apa lagi ketika kemudian Sangkuriang terusir dan mau menikahi ibunya sendiri, ibunya menolak. Sangkuriang itu tidak tahu kalau Dayak Sumi itu adalah ibunya. Akhirnya terjadi bencana juga. Akhirnya muncullah gunung Tangkuban Sampan yang ditentang oleh Sangkuriang tengah laut. Oke. Ada kesulitan kalian dalam naratif teks ini? Tidak ada ya? Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk kepada joint constructions of the guru jadikan nilai. When was the story take place? Take place itu artinya berlangsung. When itu artinya kapan. When the story take place. When was the story take place? Kapan cerita itu berlangsung? Oke, Dora. Pada waktu zaman dahulu. Apa bahasa Inggrisnya pada waktu zaman dahulu? Long time ago. Tepuk tangan, saudara. Jadi itu. Who is the main character of the story? Who is the main character of the story? Dayak Sumi, Latifah. Oke, go. Where did the story take place? Di mana? Where? Where? Gunung Tangkuban Perahu. Di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat apa Inggrisnya? West Java. West Java. Very good, Dora. Nah, itu adalah bagian daripada orientationnya. Nah, sekarang masuk ke complication. What problem did the main character face? Apa masalah yang dihadapi oleh tokoh utama? Apa masalah yang dihadapi oleh tokoh utama? When Sangkuriang kill Tumang. Oke, very good. Resolutionnya jalan keluarnya. What did the main character to solve the problem? Apa yang tokoh utama lakukan untuk menyelesaikan masalah? Ya, he kicked the boat. Dia menendang perahu. Akhirnya perahunya jadi gunung. How was the ending of the story? Bagaimana ending ceritanya? Sad ending. Ceritanya sangat menyedihkan. Ya. Nah, inilah urutan kita di dalam kita menyusun naratif teks. Pertama ada judul, orientation, communication, resolution, and reorientation. Oke.
Nah, sekarang kita akan bagi tetap dalam kelompoknya. Pak Guru ada acak. Nah, kalian susun dia sesuai dengan urutannya yang tadi. Mana title, mana orientation, mana complication, mana resolution, dan reorientation. Oke, ini kelompok ini. Boleh dibuka. Nanti ditempel di sini. Nah, setelah itu hasil tempelan kalian bawa ke depan. Kita menggunakan window shopping di sini karena saya tahu kalian senangnya belanja. Ada yang pamerkan karyanya, kemudian ada yang kunjungi nanya. Nah, ada di situ. Wow. Ini linknya. Urutan ke bawah caranya sudah tempel, Bu. Diurut ke bawah sih caranya. Ya, dari atas ke bawah. Bagi di mana ini kelompok ini? Pakai tulis. Bagi tangannya. Ya, kita. Awas ya. Tulis nama-nama anggotanya dia. Tulis nama-nama anggotanya, nanti Pak Guru akan pilih. Nama dan kelas. Tulis nama dan kelas di bawahnya itu di bawah tempelannya. Ya, di bawah teksnya tulis nama dan kelasnya. Ya, anggota kelompok, nama, kelas gitu. Sedikit aja ini tidak apa-apa ya. Jangan lupa tulis nama ya, nama-nama anggotanya. Don't forget to write your name, name and class. Nama-nama anggota kelompoknya ya, nama-nama anggota kelompoknya nanti
Misalnya Ilham dalam kurung kelas berapa? Di bawah. Ya, di bawah. Tulis nama-nama kelasnya, kemudian kelasnya. Tulis sama aku. Tulis. Nanti kalian yang ini saya cari lagi nanti terakhir. Nanti setelah ini semester aja. Okay, are you ready? Okay. Sekarang Bapak ini satu orang mewakili maju di sini. Satu orang ke depan, oke. Bapak ini mewakili satu orang bawa di depan. Di sini. Oke, lagi Pak. Ini Kiara. Maju. Itu satu orang maju ke depan. Pegang aja di depan. Maju. Di sini lah, bapaknya lah. Maju sini satu. Oke. Tunjukkan kalian. Oke, ini adalah perantakan ya, cerita yang kalian susun ya. The narrative text that you raise together with your group. Ceritanya mereka mau menjual karyanya. Mereka menjual, kalian yang membeli. Kelompok yang ini berkunjung ke kelompok yang lain, saling kunjungi kelompok. Silakan semuanya. Ini begitu pula yang ini kunjungi kelompok-kelompok yang lain, tanya-tanya kira-kira ceritanya apa. Ini juga gitu, ini juga gitu, maju depan. Harus tanya-tanya. Baca satu orang. Listen to your friend. I want to hear Latifah Qureshi. One to find some water. It walks a little bit more until come to a very dark water spring. It climbs up to fog fields. Okay, give applause to Latifah. Sit down. Okay. Ya, itu I really appreciate kamu. Ternyata kalian luar biasa tingkat ternilai. Ya, ini dikumpulkan karyanya. Ini hasil kerja kelompok kalian. Sudah tulis nama dan kelas ya? Ya. Oke.
ini akan kamu kumpulkan, ini akan menjadi nilai waktu untuk kalian. Ya, dan ternyata jawaban kalian semuanya rata-rata benar. Tepuk tangan untuk kalian. Oke, baik. Sebelum kita akhiri untuk pembelajaran kita hari ini, I give you a homework, tugas PR untuk kalian. Nanti kalian akan kerjakan di rumah. Ya, ini di buku LKPD yang sudah guru kasih ke kalian. Ya, ini silakan nanti kalian susun di rumah secara individu, independent construction of the text. Kalian menyusunnya secara pribadi di LKPD-nya halaman 20. Ya. Oke. Ini dikerjakan di rumah. Nah, kemudian kalian yang ini nanti kalian akan tempel di mading cerita yang kalian susun secara individu itu, yang di LKPD. Oke, sebelum kita mengakhiri, what do you think about our lesson today? Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Oke, baik. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kalian ternyata hebat-hebat. Oke, sebelum kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup. Let's close our meeting today by saying Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you. See you next time. Bye bye. I will never say goodbye to you. It's time for me to say see you next time. Okay?